Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pengunjung Book Fair Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, Jalan Sriwijaya nomor 29A pada hari Sabtu malam Minggu bertepatan dengan Nisfu Sa'ban ya teman-teman. Tadi kita habis bernisfu Sa'banan, yang bernisfu Sa'ban. Untuk menghidupkan nisfu Sa'ban kita hari ini, kita mau lanjut obrolan diskusi yang kemarin hari Selasa kalau nggak salah tentang sociopreneur, hari Rabu tentang writerpreneur, hari Kamis tentang writing content kalau nggak salah ya, hari Jumatnya tentang menciptakan tokoh dalam cerita. Hari ini kita mau bahas tentang menulis buku. Nah, seperti kemarin kita punya Mas Munif, silakan Mas Munif. Jadi kalau dalam proses menulis buku itu ada beberapa tahapan, antara lain pre-writing ya, sebelum nulis itu ada ideation istilahnya, brainstorming, kita bikin kerangka atau outline, kemudian bikin struktur sampai dengan sub-subnya misalnya, kemudian di prosesnya ada pengembangan dan kemudian ada editing dan writing. Nah kalau menurutmu ini secara konsep dan filosofis nulis buku itu apa sih? Mungkin jawaban saya akan salah ya karena saya juga belum pernah nulis buku gitu. Tapi yang menulis buku yang menuliskan ide dan pengetahuan atau informasi yang satu dua orang miliki dan punya dorongan atau tertarikan untuk disebar atau dibagi dengan orang-orang lain atau publik begitu sih. Sesederhana itu dan sesimpel itu soal menulis itu sebetulnya bagiku. Oke, ya sama aja sih. Aku juga pada cerita tertentu tuh melihat bahwa sebenarnya menulis buku itu adalah merangkum apa yang mungkin kita alami, kita rasakan, kita lihat, kita dengar untuk menjadi saripati yang itu kita tuliskan dalam buku dan kita sebarluaskan ke teman-teman yang lain. Nah, dari banyak hal dalam buku ya, mana menurutku yang paling susah antara gaya bahasa atau gaya penciptaan atau gaya penulisan, kemudian voice atau suara ya, tone, sama diksi dan atau mungkin ada hal-hal lain yang aku nggak sebutin, tapi paling susah ketika menulis buku. Menurutku soal esai itu sendiri, soal bahasa dan penulisan akhirnya itu nanti bisa dibantu dengan editor dan sebagainya. Tapi tingkat awal atau kesulitan pertama mungkin menurut saya soal riset itu sendiri, soal informasi-informasi tambahan yang diperlukan untuk menunjang satu kebutuhan isi atau cerita dalam buku itu sendiri. Jadi cara menulis itu memang teknis dan itu memang dibutuhkan satu skill tertentu. Tapi untuk para penulis itu bisa kuncinya. Itu kunci banget ya. Nah, untuk yang kemarin kamu sempat ngobrol itu antara lain orang punya bahan itu kan berarti dia riset ya. Kemudian dia punya momentum sehingga buku itu menjadi bisa diterima. Menurutmu momentum itu emang semata-mata jelek karunia itu atau sebenarnya kita bisa menciptakan momentum? Sebetulnya itu bisa diciptakan sih. Jadi misalnya kayak beberapa misalnya yang bikin grafik ini kan itu dia memang menyiapkan untuk momentumnya 5 jam nulis dan akan dikeluarkan untuk pemilu atau mungkin juga lagi nulis tentang perang dan itu akan dikeluarkan dalam 1 abad perang. Jadi memang kalau momentum itu memang bagaimana kita menempatkan kemudian atau buku itu tepat pada waktu atau momen yang ditargetkan itu sih. Jadi memang dipersiapkan harusnya ya.
Justru misalnya kita butuh waktu entah berapa bulan atau bahkan setahun untuk dia nanti hadir di momentum yang tepat gitu. Nah tadi balik ke gaya bahasa ya, itu kan sebenarnya kalau penulis yang sudah senior dan jago maestro, kita bisa melihat keunikan kekhasan gaya bahasanya ya. Kita udah baca langsung tahu, oh ini tulisannya Sujiwo Tejo, oh ini tulisannya Cakul gitu kan. Nah buat kita yang masih awal pemula, menurutku kayak gimana sih langkah-langkah yang kita lakukan buat bisa punya gaya bahasa sendiri yang khas? Oke, kalau itu menurutku yang pertama perbanyak membaca sih. Kita akan tahu bagaimana karakter banyak penulis. Dari situ kita bisa belajar dan mengambil satu gambar yang sekiranya cocok dengan karakter kita sebagai penulis. Jadi perbanyak membaca, perbanyak menulis, kemudian rasa kecocokan atau pilihan gaya menulis saya kira akan muncul dengan sendirinya selama kemudian kegiatan membaca itu dilaksanakan secara rutin. Oke, berarti baca itu kunci banget ya. Dan banyak setawas gitu ya, untuk nanti menemukan dunia sendiri. Nah, untuk masih tadi gaya bahasa, gaya penciptaan, gaya penulisan, mungkin nggak orang punya gaya tertentu, tapi pada suatu waktu dia loncat ke gaya yang lain. Mungkin aja sih. Jadi maka nggak heran kalau misalnya satu orang entah siapa itu ketika dia menulis buku dan menulis jurnal dia akan menggunakan bahasa yang berbeda karena memang teknis dan juga berbeda. Jadi saya kira semua penulis bahkan dia akan memiliki beberapa gaya bahasa sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan konsep menulisnya itu sendiri. Jadi misal siapa tulis puisi kemudian diminta tulis saya juga akan berbeda gaya penulisan atau bahasa penulisan. Jadi tak ada hal yang lumrah atau biasa di dalam penulis. Dan kita harus open ya. Iya. Untuk misalnya nanti harus berubah, tetap mesti berubah. Kalau ini, nah ini masalah bahasa lagi. Karena emang kalau kita melihat ada pasar-pasar tertentu yang emang dia sukanya bahasa sederhana. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia butuhnya kebaruan nih, ya. Kayak kalau kita baca puisinya Pak Sapardi Djoko Dalarmono yang Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana, itu kan dia sebenarnya kata-katanya itu sebenarnya kata-kata umum, tapi rangkaian katanya itu menjadi sebuah diksi yang indah gitu ya. Yang aku yakin tidak bisa ditemukan begitu saja tanpa ketajaman berpikir dan kebeningan rasa. Apa yang mesti kita lakukan buat bisa seperti yang mungkin kalau Pak Sapardi kejauhan mendekati lah, biar kita punya diksi-diksi yang enggak pasaran gitu. Jadi kalau beberapa kali aku coba ikut kelas puisi itu biasanya kita dilatih untuk mencari kata dengan awalan A sebanyak mungkin, mencari kata lawan B sebanyak mungkin. Dari situ kemudian kita akan mendapat banyak diksi atau kosakata yang bahkan tidak biasa digunakan atau menghafal KBBI dan sebagainya. Itu bagian dari cara-cara untuk memperkaya diksi yang bisa digunakan. Tapi ya kembali ke tadi soal bagaimana misalnya Pak Sapardi bisa mempunyai satu karakter penulisan yang kita rasa sangat luar biasa. Tapi itu harus dilihat bahwa proses Pak Sapardi juga sangat panjang. Bahkan contoh yang paling dekat ya misalnya Joko Pinurbo itu juga mengalami kebingungan itu di awal karirnya. Dia ingin seperti Sapardi tapi udah ada Sapardi, dia ingin seperti AB tapi udah ada orangnya, sehingga dia sampai jatuh pada kesadaran ya udahlah saya akan membuat puisi dengan gaya bahasa saya sendiri. Lalu kemudian muncul celana dalam, karya pembuat dan judul-judul itu yang ternyata dia temukan dalam proses kreatifnya. Gaya bahasa selengean itu yang kemudian ternyata dia dari ciri khas trademarknya dia ya, yang menjadikan saya kira memperkaya diksi itu berbanding lurus dengan seberapa konsisten kita belajar terhadap
yang lebih dulu ada yaitu melalui bacaan-bacaan yang lebih dalam. Ada orang yang bilang mungkin ada karakter-karakter tertentu orang atau mungkin latar belakang bahkan tempat tinggal lahirnya itu sebenarnya mempengaruhi cara dia berbahasa. Kamu percaya itu juga nggak? Ya percaya. Jadi misal kayak orang-orang Pantura loh. Jadi ini ya yang paling berat. Kalau kita bicara verbal itu bicara aja orang Pantura sama orang Gunung dia kan berbeda dari gaya bicaranya. Apalagi gaya menulisnya itu tentu akan sangat mempengaruhi corak atau gambaran orang itu menyampaikan pesan. Itu pasti pengaruh dengan biografi, dan lingkungan pendidikannya, keluarganya itu sangat mempengaruhi insight penulis itu sendiri. Orang-orang Sumatera itu lebih pinter tulis ya. Aku banyak sekali kan orang-orang yang dari Sumatera, masuk Sumatera itu banyak dapat penghargaan dan karena aku lihat bahwa backgroundnya aja mereka itu sudah nyastra banget gitu. Ngaruh berarti ya. Nah, tapi buat kita yang ada di Pantura mungkin yang secara tanahnya kurang, bisa nggak kita berlatih atau mengasah diri supaya ngejar ketinggalan itu? Bisa sebetulnya dari setiap orang atau setiap daerah punya potensi yang sama sebetulnya untuk mencapai satu prestasi tertentu. Kayak Pak Prabu ya. Dan itu dalam proses menulisnya semua orang juga punya potensi yang sama. Bahkan dia itu orang Pantura kan dia bisa menulis, bahkan dia tidak sekolah itu. Artinya kan nggak ada batasan dan nggak ada penghalang sebetulnya selama orang itu punya keinginan yang kuat untuk mencapai satu prestasi tertentu. Terus ada orang yang dia bisa nulis berbagai genre, tapi ada orang yang emang khusus kayaknya harus nulis genre tertentu ya. Kayak yang biasa nulis puisi ya bisa yang puisi, tapi ada juga yang mereka bisa loncat. Kayak itu pengaruh apa ya, faktor apa ya? Nah itu yang aku juga belum tahu, tapi akhir-akhir ini tak kira orang semacam itu lebih sedikit. Orang sekarang, penulis sekarang kebanyakan dia konsisten dalam satu bidang penulisan tertentu. Kita kalau dulu misal banyak orang yang nulis esai, nulis jurnal, tapi juga nulis puisi, tapi juga nulis novel kayak orang nulis novel, tapi ternyata juga nulis naskah drama. Atau itu ya? Nah, tapi akhir-akhir ini nggak tahu apa kemudian membuat penulis itu kayaknya jarang beralih wahana dalam bidang penulisan. Itu sih. Apa tingkatnya kebiasaan orang-orang dulu lebih tingkat daripada orang sekarang? Ya barangkali, tapi nggak belum tahu. Atau pemahaman mereka yang lintas beda itu ngaruhnya? Baru. Ini pergaulan mereka kan saat Tuhan juga luas. Ada masuk, usia masuk, cuma masuk. Pergaulan itu yang akhirnya juga mempengaruhi kapasitas dan peluang mereka untuk menyerap banyak wajah tulisan itu jadi hal juga. Kalau sekarang ya teman-teman ya tahu sastra Rusia ya pelajarannya tapi juga bukunya bahkan atau kan jadi satu soal interaksi budaya itu. Kamu pernah berapa banyak menulis dan yang termasuk yang senior itu? Kamu tahu nggak mereka punya ritual-ritual yang mungkin bisa ikut kita contoh gitu, jadi inspirasi? Ya kebanyakan ya lurah-lurah aja sebenarnya. Jadi mereka menulis apa yang mereka rasa penting, terutama entah itu sastra ataupun politik ataupun sosial ataupun apapun itu. Yang penting dia berangkat dari dasar bahwa tulisan ini penting untuk ditulis, itu satu. Yang kedua dalam riset jelas. Yang ketiga beberapa yang mungkin soal cara atau masa ketika orang-orang ini menulis dalam kayak mungkin dia tulis harus benar-benar di ruangan sendirian, kadang di kuburan, dia mencari tempat-tempat kreatif yang dia inginkan untuk mencapai satu titik fokus tertentu. Ya, saya kira semua orang nanti akan punya ritual sendiri untuk tradisi menulisnya. Buat proses kreatif tulisannya ya. Kayak Mbak Dewi tadi itu dia pernah sharing
dia butuh pergi ke pasar dulu tiap pagi untuk dia dapat fight penyegaran harinya, terus habis itu dia baru ke goanya untuk tulis atau ke kafe yang dia pilih. Sepanjang misalnya dia butuh sebuah nulis, berarti dia sebenarnya di kafe yang sama untuk tulis gitu. Terus di samping ideation, nah aku pernah dengar katanya writing selain dari itu riset, ya intinya dia writing itu sebenarnya rewriting. Pernah dengar itu? Menulis ulang. Ya. Jadi kayak Ibu Enggajini itu aku pernah dengar langsung dari beliau, untuk setiap satu babnya, kalau misalnya dia self editing ya, misalnya dia tuh dari satu bab berisi 20 halaman, dia bisa membuang 13 halaman yang lain untuk tinggal sisa. Iya. Ya, itu kan sebenarnya cara atau proses untuk membuat satu tulisan ini benar-benar efektif. Membuang beberapa tulisan yang sebenarnya itu pasti akan dialami sama banyak penulis. Jadi setiap jadi kan ada naskah satu, naskah dua, yang itu saya kira juga itu sebetulnya juga proses screening dari tulisan-tulisan sebelumnya, sehingga tulisan ini terasa sudah waktunya cetak atau sudah siap cetak, tapi ada proses rewriting. Tapi kadang-kadang eman nih buangnya itu loh, sampai ditulis dibuang gitu. Tapi kalau ya misal kayak ternyata ditemukan struktur penulisannya ternyata ini udah ada di bagian yang lain, atau plot, ini soal plot bahwa ternyata scene ini nggak tepat di bagian ini. Saya kira nggak jadi masalah karena kemudian itu memperbaiki dan menggunakan buku itu sendiri. Jadi soal dibuang nggak dibuang, selama kemudian lahir jadi buku yang lebih sempurna, tapi nggak jadi masalah. Oke. Terus ngomongin nulis buku, itu aku pernah dengar istilahnya late bloomer sama apa ya satunya ya. Ada yang dia prosesnya cepat, yang mereka bilang itu cepat naik karena bukunya bagus, tapi ada yang dia prosesnya lama banget sampai belasan tahun baru dia muncul. Ya banyak kejadian seperti itu, dan saya kira itu terkadang di luar perhitungan dan di luar teori yang biasa pakai. Ya, teori kita ngomong kalau ya, semakin banyak menulis semakin dipercaya teorinya. Iya, tapi ternyata juga ada fenomena seperti itu, dan ya, semakin banyak fenomena seperti itu. Tapi saya kira itu gak jadi soal selama kemudian orang-orang ini tetap konsisten dalam memperbesar dari luas kualitas penulisannya. Saya kira semua orang akan dapat pembacanya masing-masing dan dapat momentumnya masing-masing. Masing-masing pribadi yang dia nulis banyak tapi asal progres juga nggak apa-apa. Dia yang nyimpen stok draftnya doang, tunggu nanti bagus baru muncul juga nggak masalah. Perjalanannya masing-masing orang. Iya. Bahkan ada satu orang masih hidup, orang Madura. Bukunya yang terbit baru beberapa, tapi namanya Busbaya. Dan terbit bukunya baru dua atau berapa itu dari sama apa. Tapi aku dapat informasi ternyata udah ada soalnya buku belasan atau bahkan puluhan. Tapi kemudian beliau simpan dan sudah berwasiat. Itu ini jangan terbit sebelum saya mati. Ada orang-orang tertentu, jadi memang terkadang menulis itu bukan hanya sekedar pekerjaan dan barangkali pekerjaan dia, tapi ya banyak motif yang lain dalam dunia menulis itu sendiri. Ya kayak orang yang bukunya nggak dapat penghargaan tapi tetap konsisten menulis. Ya semua orang kadang punya motivasinya sendiri-sendiri. Tak ada jadi soal sih. Ya belakangan orang-orang tulis itu sebenarnya nggak pusing. Jadi daripada dia punya banyak masalah, atau misalnya dia dengar curhatan orang numpuk di kepala, dia tulisin, dia ngalir, dia nggak jadi apa ya, nanah di sini. Ada lagi yang kamu mau sampaikan terkait dengan nulis buku atau proses kreatif tulisan buku? Saya kira soal paling besar dari dunia penulisan kita adalah
perizinan kita emang nggak mengajarkan kita untuk nulis sih. Ya. Jadi misal apalagi hari ini ada fenomena ChatGPT gitu, sehingga banyak orang-orang atau mahasiswa yang murid kita dikatakan dengan dia saat menulis itu. Kita misalnya sastra aja, hampir nggak ada mata pelajaran sastra di dalam pendidikan SMP ataupun SMA. Karena itu waktu yang paling tepat membentuk ketertarikan siswa yang dari kelas lain. Ya itu jadi soal pertama, sehingga kemarin juga sempat ngobrol dengan beberapa orang. Salah satu tujuan Polper adalah menaikkan kurikulum Jepang dalam SMP dan SMA. Semoga sukses dan lancar ya. Penting soalnya itu. Ya, karena emang otentik, orisinil itu ya lewat latihan ya, praktis ya. Dan jadi itu ganteng banget tuh. Ya walaupun kemudian banyak orang yang tidak bermasalah, tidak mempermasalahkan itu, tapi saya rasa itu jadi tantangan buat dunia literasi kita, dimana kemudian orang bisa tanpa mempunyai orang itu juga bisa berpikir itu dari soal, karena setiap saat tidak bisa langsung tanya, tidak bisa langsung ada teknologi yang menjawab itu. Jadi ya esensial dari manusia sebagai makhluk yang berpikir akan hilang dengan itu, sehingga jadi soal betul kita harus banyak mengupayakan apa yang sebenarnya terjadi berjalan. Oke, kalau kamu punya kesempatan nulis buku apa yang kamu ingin tulis? Ini aku lagi berencana kita buat nulis memoir. Ya kita akan nulis memoir dalam cerita perjalanan waktu dari awal kita tuh sampai buku itu awal terbit. Oke, semoga lancar prosesnya. Terakhir mungkin kamu ada pesan-pesan buat teman-teman yang sedang belajar nulis? Dan seperti yang disampaikan bahwa menulis itu berjangka bagian dulu, mengabadikan diri sendiri sehingga tidak bakal oleh waktu. Oke, makasih Munif, makasih teman-teman, semoga ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.